Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bermaksud mau kurang ajar, tapi biar ngajarnya lebih enak, saya bisa lihat semuanya dan semuanya bisa lihat saya. Kemudian kalau untuk di syuting juga lebih enak yang syuting, tingginya tidak jauh dari tingginya kamera, biar hasilnya bisa lebih bagus, lebih enak buat yang ikut ngaji dimanapun berada. Pada sore hari ini saya mau ngajarkan tentang masalah sholat. Ini pelajaran buat saya sendiri, yang lain mau dengarkan alhamdulillah, tidak yang enggak jadi masalah. Sholat ini adalah ibadah yang merupakan salah satu rukun Islam. Namanya rukun itu tiang, pondasinya tiangnya. Kalau pondasinya tiangnya roboh satu, kira-kira bangunannya bisa bertahan enggak? Susah kan? Nah, diri kita ini sebagai muslim tidak akan bertahan hidup di dunia dengan baik, apalagi di akhirat, kalau pondasi Islam yang 5 itu tidak ditegakkan. Pondasi yang 5 tidak ditegakkan. Dari mulai syahadatnya, kemudian sholatnya enggak ditegakkan, maka hidup kita juga akan tidak bisa tegak, mudah roboh, mudah goyah. Sholat satu hari 5 kali di 5 waktu yang berbeda-beda. Kalau kita lihat ternyata waktu sholat dari satu waktu ke waktu yang lain itu adalah fase-fase perjalanan waktu 24 jam. Artinya kalau betul kita disiplin tiap waktu yang sudah ditentukan kita sholat dengan baik, maka hidup kita dari satu ke waktu itu akan terjaga. Kalau sampai terjadi hal yang kurang baik, maka sholat berikutnya akan menghapus hal yang kurang baik atau tidak baik yang terjadi sebelum sholat. Pertanyaannya, kalau kita sholat itu kan pertemuan dengan Allah ya, sudah bisa merasa diundang belum? Saya tadi lihat di YouTube, saya sengaja nanti mau saya buat video pendek 1 menit insya Allah. Azan, jadi ada orang-orang yang dengar azan nangis. Dan itu saya lihat seorang non-muslim. Ya, non-muslim itu pergi ke Timur Tengah, naik ke atas, bangunan atas seperti kalau di Raudhah di lantai 3 ya yang terbuka. Pas kebetulan azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azannya itu kan satu kota azan. Dia tanya, ini suara apa ini? Karena nggak pernah dengar. Di luar negeri itu kita cari azan terdengar tuh susah ya. Banyak tempat tuh di luar negeri yang azan tidak boleh keluar dari ruangan. Jadi suara azan tuh hanya ada di dalam gedung, tidak boleh keluar. Alhamdulillah di negara yang kita cinta ini semoga terjaga terus sampai kapanpun juga ya. Azan itu mau pakai speaker gedenya seberapapun ya insya Allah tidak jadi masalah, namanya azan. Nangis dia, ini suara yang sangat indah. Ya, suara sangat indah. Bahkan seorang aktor film ternama Hollywood yang dia non muslim, dia mengatakan suara terindah yang didengar di Islam di muka bumi ini adalah suara seruan azan. Nah, kita ini sebagai muslim atau muslimah kalau dengar azan merasa itu seruan indah atau seruan yang mengganggu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan TV-nya, azan tuh matikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Handphonenya lagi keluar suara azan, silent, kecilkan suaranya. Matikan, ganggu. Kita enggak menikmati suara itu, tapi itu seringkali dianggap gangguan. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim dengar suara azan terganggu, apa bedanya kita dengan setan yang dalam hadis disebutkan, setan tuh kalau dengar suara azan lari terbirit-birit sambil ngentut. Tut ya. Lari terbirit-birit karena enggak mau dengar suara azan. Lantas bedanya apa kita dengan setan?
Ya beda sih beda, tapi bedanya di mana gitu ya? Bedanya di mana? Dengar suara adzan. Nah kalau sehari-hari kita dengar adzan kok belum bisa tersentuh, apalagi sholat. Lawang dengar adzannya aja belum tertarik, apalagi sholat. Makanya orang begitu lahir tidak disuruh ngapa-ngapain, disuruh dengar suara adzan. Mau oe sampai air matamu habis, kamu pokoknya harus dengar suara adzan. Tidak ada oe butuh susu ya nak, nggak ada. Betul kan? Begitu lahir oe. Apa orang tuanya pertama kali? Ngasih ASI atau ngasih adzan? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Nah ini sekarang kita teliti diri kita sendiri. Kalau dengar adzan sudah bisa senang belum? Kalau belum berarti ya penyakit hati kita ini Masya Allah luar biasa. Padahal kita sudah sholat 5 waktu plus yang sunnah. Gini loh Bu, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ada surat undangan ke rumah kita, surat undangan itu dari presiden untuk acara pernikahan anaknya. Pak Jokowi mau mantu kelihatannya ya. Nah, misalnya jenengan diundang Pak Jokowi misal gitu. Bangga atau enggak bangga? Suratnya ditunjuk-tunjukin orang enggak? Ini loh undangannya, nyampe ke saya. Ya kan? Bangga. Nah, sekarang pertanyaan saya, surat undangan itu ditujukan kepada kita dari Allah Ta'ala lewat lisan para muadzin. Nah kita merasa bangga enggak diundang? Diundang ini kita merasa bangga enggak? Kalau perasaan itu belum ada berarti selama ini kita belum tahu ilmu sholat. Ya ilmu sholat itu belum paham, ngelakoni sholat tapi nggak tahu hakikatnya, nggak tahu maknanya, nggak tahu keagungannya, apalagi merasakannya gitu ya. Merasakannya susah mau merasakan. Hakikat daripada seruan adzan aja itu kita nggak paham. Makanya nanti mulai maghrib nanti sebentar lagi kan, kalau kita belum bisa merasakan nikmat dinikmat-nikmatkan. Oh adzan, Allahu Akbar, diundang Gusti Allah. Allah ngundang saya, sungguh beruntungnya saya diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para muadzin sebagai wakil Allah yang mengundang hamba-hambanya untuk ngadep sama Allah, itu nanti di hari kiamat ketika seluruh manusia tenggelam dengan keringatnya, ya ketika di padang mahsyar itu manusia tenggelam dengan keringatnya, dikatakan para muadzin itu nanti lehernya paling panjang. Jangan dianggap aduh kayak jerapah herek itu ya. Seperti jerapah elek, bukan bentuknya jadi seperti jerapah. Kiasan, para muadzin lehernya akan panjang, artinya para muadzin tidak akan tenggelam. Para muadzin tidak akan tenggelam. Sehingga sampai timbul beda pendapat di kalangan ulama, mana yang lebih utama, muadzin atau imam? Yang adzan atau yang jadi imam? Ada mengatakan tetap imam yang paling utama, tapi ada mengatakan muadzin yang paling utama. Kenapa? Karena imam itu ngimami, yang diimami alias makmum datang gara-gara diundang sama muadzin. Jadi yang ngundang pahalanya lebih banyak. Jelas ibu-ibu? Ya. Nomor 1 biar waktunya pendek tapi barokah ya. Saya nggak akan jelaskan cara sholat. Kalau cara sholat insya Allah semua sudah paham dan caranya macam-macam sesuai dengan madhab masing-masing. Yang madhabnya Syafi'i begini, Maliki begini. Nah, yang nggak punya madhab terserah dengan nggak punya madhabnya. Ya nggak punya madhab terserah dengan nggak punya madhabnya. Tapi kalau kita mayoritas umat Islam di Indonesia adalah Syafi'i. Ya memang banyak yang bermadhab Syafi'i ini kadang ya nggak mudeng juga. Ya kadang nggak mudeng. Nah adzan ini, kalau adzan subuh itu kalau di madhab Syafi'i dan di Indonesia tempo dulu kita masih sering mendengar as-salatu khairum minan naum. Ya, sekarang mulai hilang itu. Adzan subuh mulai banyak yang nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Padahal kalau jenengan pergi ke Mekah, ke Madinah, setiap masjid subuh adzannya pakai as-salatu khairum minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kemudian setelah dengar persiapan kita apa? Saya diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus paham, tidak ada yang lebih penting daripada memenuhi undangan tersebut.
Tidak ada yang lebih penting daripada memenuhi undangan tersebut. Berarti saya harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa ditinggalkan, untuk segera memenuhi undangan tersebut. Ya. Nah, kalau dokter lagi bedah jangan maaf ya lagi adzan mati pasiennya. Sholat di awal waktu pasiennya mati. Atau ada lagi tamu, ada urusan penting, saya mau sholat di awal waktu ya, nanti dulu nih, terima tamu ya, ditunda beberapa saat sholatnya, itu juga bagian daripada ibadah. Yang penting tidak sampai masuk waktu-waktu yang makruh atau keluar daripada waktunya. Kemudian dandan toh ya, mengerti yang undang siapa, yang undang Allah Ta'ala, mau mendatangi undangannya Allah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Katanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, pakailah yang terbaik dari pakaian kalian setiap kali kalian sholat. Inda kulli masjid artinya setiap kali kalian sholat. Nah, karena kita sholat ngadep Allah Ta'ala, ya kita cari pakaian kita yang terbaik. Kalau hati kita sudah seperti itu, insya Allah sebelum sholat udah seneng. Insya Allah belum sholat udah seneng, udah dandan, udah rapi, udah wangi, udah seger. Mau ngapain? Ngadep Allah. Senang, khusuk gak usah dibahas. Artinya senang dulu. Makanya Nabi SAW mengatakan, arihna biha ya Bilal, kama qala SAW. Wahai Bilal, jadikan kami bisa istirahat dengan sholat. Roha, jadikan hati kami lapang, senang dengan sholat. Jadi Kanjeng Nabi SAW kalau mau sholat, itu belum sholat udah senang. Dengan sholat jadi tambah senang luar biasa. Berarti sholat itu solusi untuk menghapus sumpek apapun jenis sumpeknya, menghapus kesedihan apapun jenis kesedihannya, menghapus jenis capek apapun capeknya, lelahnya, susahnya. Rahasianya adalah sholat. Ada yang protes, Bib, saya udah sholat tambah kesel, Bib. Udah sholat tambah capek, apalagi kalau imamnya rodok gaya gitu, Bib. Yang dibaca panjang-panjang, capeknya luar biasa. Ya soalnya hatimu nggak ikut sholat, tadi belum senang, dari awal itu belum senang. Saya lihat Masya Allah di YouTube itu ada bapak-bapak tua umurnya kalau nggak salah hampir 100 tahun, tunanetra. Dari rumahnya ke masjid tuh nggak ada yang nuntun. Jadi dia itu beli talinya itu diikatkan di masjid sampai ke rumahnya, ngelewer di jalan. Jadi dia kalau keluar dari rumahnya dia pegang tali tadi untuk nuntun dia ke masjid. Jadi dia jalan sambil megangi talinya nih, terus gitu. Paham ya? Tapi tidak dibentangkan ganggu orang, tidak ditaruh ngelewer, terlentang di jalanan gitu. Kemudian dia jalan sama megang tadi. Tunanetra. Dari semangatnya, senangnya pergi ke masjid untuk sholat. Ya untuk sholat. Nah kalau hati kita udah seperti itu, paham sholat ini paling penting, sholat ini paling utama, sholat ini paling luar biasa, kita yakin pasti tidak ada urusan yang tidak bisa selesai dengan sholat. Semua urusan apapun akan selesai dengan sholat. Makanya Rasul mengajarkan, kalau kamu mengalami sesuatu, butuh sesuatu, ada urusan apapun, maka hendaknya kamu sholat. Iya. Tapi memang sholat ini setannya paling gede. Apalagi nyuruh sholat istri, susah itu. Bagi istri nyuruh sholat suami itu susah itu. Nyuruh sholat anak susah. Kenapa? Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Setannya langsung mulai ngidik-ngidik istrinya. Wes josok salim. Kamu baru sadar aja kok gaya nyuruh-nyuruh istrimu rajin sholat. Udah sana kamu sholat aja yang benar dulu, nggak usah ngurus-ngurus istrimu. Dan nggak usah gaya kamu. Biasanya sholatnya juga telat-telat aja kok gaya sekarang ini. Ini mulai setan masuk. Atau ibu ngajak suaminya sholat. Ayo Pak sholat Pak jamaah. Udah siapa jamaah-jamaah udah, nggak usah jamaah-jamaah, sendiri-sendiri aja. Nggak usah repot kelamaan nanti itu ya. Sabar Bu. Ya sabar Bu, sabar juga Pak. Punya pasangan hidup yang seperti itu bagian daripada kenikmatan. Loh kok bisa? Iya, berarti ganjarannya nambah, sebab sabarnya nambah. Ini fiqhus sholah, ngerti dulu kita mau ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah seperti itu,
Saya mau nanya ini, kalau kita diundang orang kaya raya, baik hati, dermawan, pengertian, penuh kasih sayang, dan bisa menyelesaikan semua problem kita, diundang 1 hari 5 kali, seneng atau enggak seneng? Seneng ya? Dijamu terus loh ya, seneng atau enggak seneng? Senang. Lah kira-kira jamnya kita tunggu enggak itu jam undangannya? Oh ini nanti jam berapa mau ketemu? Jam sekian, ditunggu itu. Nah kita ini sekarang 1 hari 5 waktu dipanggil Allah Ta'ala. Itu waktu demi waktu itu kita enteni atau kebetulan waktunya datang. Oh maghrib, kebetulan masuk waktu maghrib. Oh isya. Kok cepet ya? Kok cepet banget ya? Atau kita tunggu, kok nggak datang ya maghribnya ya? Kok nggak isya ya? Beda loh ya. Kok nggak subuh ya? Kok nggak zuhur ya? Kok nggak asar ya? Udah kangen nih, udah kangen sama orang. Loh kok cepet betul ya? Baru zuhur sudah asar. Jazakallah khair. Udah asar ya, lu kok cepet betul, barusan asarnya kok udah maghrib. Itu berarti kita belum ngarep sholat, belum merindukan sholat. Nah ini gimana caranya biar hati kita seperti itu? Pertanyaannya gitu toh Bib, kalau teorinya udah paham Bib, caranya gimana? Caranya mau caranya? Hah? Yakin mau? Nah, nanti mau dikasih nggak diamalkan. Nomor 1, sadar diri, elek. Kita ini orang jelek, dosanya kebanyakan sampai diundang Allah nggak mudeng-mudeng. Jadi hati kita kotornya luar biasa. Jadi jangan pernah merasa hatinya lebih bersih dari orang lain. Jangan melihat-lihat jeleknya orang lain. Dan jangan pernah merendahkan siapapun. Wis aku sing paling elek. Dah. Saya yang butuh minum obat, nggak usah ngurusin obatnya orang lain dulu. Itu dia tuh seharusnya begini, saudara sah kakek ngomong, ya awakmu dewi dandanono. Ya kan? Kita perbaiki diri kita sendiri. Kalau kita mau nasihatin orang, nasihatin boleh, tapi nggak usah jelek-jelekin orang atau merendahkan orang atau menghakimi dan menghukumi orang. Nggak usah. Diri kita sendiri jelek, kotor. Nah kalau udah tahu sebabnya kotor, ya cari obatnya. Obat buat nyikat hati ini apa nih? Jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian selalu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi iman itu akan baru kalau kita mau ngucap la ilaha illallah. Pertanyaannya, lah kita ngucapnya udah banyak atau belum? Kurang atau tidak? Yakin kita ini masih sedikit ngucapnya. Kurang banyak. Ya sekarang tiap hari diperbanyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diperbanyak. Ya lidah ini diperbanyak ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak mungkin. Sampai nanti karat-karat di hati itu akan rontok satu persatu. Ini minum obat. Kemudian yang kedua apa? Kumpul sama orang yang rajin sholat. Kumpul sama orang yang rajin sholat, jangan kumpul sama yang males. Katut, jangan gaya kita, saya mau nulari dia, ketularan. Laisal jarba qurbus salimah walakin as-salimatu tajrabu. Orang sakit gudis, panuan, tidak akan sembuh dengan kumpul sama orang yang kulitnya sehat. Betul ya? Tapi orang yang kulitnya sehat, kumpul sama panuan gudiken dan kadas kurap, kira-kira ketularan enggak? Ketularan. Makanya jangan gaya, saya mau nulari yang malas-malas biar rajin. Akhirnya kita jadi ikut malas. Terus gimana? Ya kita perbaiki diri kita dengan kumpul sama orang-orang yang rajin sholat. Susah cari orang yang rajin sholat, gampang. Baca kisah orang-orang yang soleh tentang sholatnya bagaimana. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. Iya itu ya, 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sholat tarawih dalam 20 rakaatnya baca 10 juz, 3 hari sekali khatam. Piye itu ya, kok bisa seperti itu? Sayyidina Utsman bin Affan 1 rakaat khatam Al-Quran. Gimana itu ya? Baca cerita-cerita itu. Nanti kalau udah mulai malas baca lagi. Makanya kumpulkan tuh kisah orang-orang yang rajin sholat. Ya kisah orang-orang yang rajin sholat. Kita biar ngerti. Nah, kalau pas malesnya datang, kan males tidak selalu ya. Nanti malesnya datang, baca itu.
Satu, perbanyak la ilaha illallah, dan obat-obat hati dari zikir jenisnya sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Itu obat yang harus ditelan tiap hari, karena dosa kita banyaknya luar biasa. Yang kedua, kumpul sama orang yang rajin sholat. Ya. Yang ketiga, cari partner, cari teman. Gini Bu, siapa di sini yang diet? Ada enggak? Enggak usah ngomong, ada ya? Para pemirsa dimanapun Anda berada yang lagi diet, enggak usah ngomong. Diet itu kalau jalan sendiri lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, betul kan? Tapi kalau diet pakai grup diet, saling mengingatkan, saling mendukung, maka nanti insya Allah dietnya itu lebih bertahan lama ya, lebih bertahan lama dan insya Allah berhasil. Partner, jenengan jalan pagi, biasanya kalau sendiri males. Tapi kalau ada yang nemeni janjian sama temennya, ayo kita jalan bareng ya, biasanya lebih semangat. Nah, sholat cari partner. Yuk kita berdua, bertiga, berempat nih saling mengingatkan urusan sholat ya. Kalau mau sholat ajak-ajak ya, ayo sholat yuk, udah sholat belum? Ayo saya tunggu, yuk kamu jamaah, ayo ini bareng-bareng gitu. Nanti kalau bareng-bareng seperti itu, maka setan malesnya mudah dikalahkan. Karena setan itu kalau berhadapan dengan sekelompok muslim bersatu, maka setannya kalah, muslimnya yang menang. Yadullah alal jamaah, pertolongan Allah berada dalam persatuan, perkumpulan dan kebersamaan. Berarti tinggal sekarang kita cari. Ibu kan punya mantu misalnya, punya anak ya, punya suami, punya pembantu, ya tinggal dimanfaatkan. Pokoknya nanti sholat berjamaah. Saya mau sholat di masjid Bu, pulang dari masjid jamaah sama saya. Kan sudah sholat, gak jadi masalah. Siapa yang larang? Gak ada yang larang. Bagus, itu namanya sodako. Pokoknya jamaah lagi, dan jamaah lagi. Ya, jamaah lagi, dan jamaah terus. Sampai nanti kita itu kalau ninggalkan sholat jamaah gelo. Nah itu udah dapat tuh rasanya itu. Walaupun baru sekedar gelo, waduh kok gak jamaah ya. Belum sampai rasanya sholat, baru rasa ninggalkan jamaah, kok nggak jamaah, rasanya kotor. Wah, sholat saya sendiri sepertinya nggak sholat saya nih. Sholat izin ki kayaknya kok ora sholat. Kalau nggak jamaah itu buat saya rasanya belum sholat. Kalau udah begitu, maka naik ini makom sholat kita. Nah, ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, jadi inti dari pengajian sore hari ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan semuanya untuk dandani sholat. Siap atau nggak siap? Siap. Nomor satu, yang punya duit beli ruko yang bagus ya. Jangan kalau ruko yang KW 10, kalau baju yang merek-merek. Setuju? Yakin. Nah, nanti ke Klewer tanya, yang paling murah mana nih rukonya? Ruko yang bagus bahannya, pantes dipakai, dilihat juga enak. Siap Bu ya? Nah, terus sajadah buat sholat. Alhamdulillah di Masjid Ar-Radhani yang buat sholat saya buat yang bagus semua. Betul kan? Karpetnya yang bagus. Kemudian yang buat imam itu juga yang bagus. Yang satu tuh saya beli, ini hadiah dari oleh-oleh teman saya yang haji bareng sama saya, beli di Madinah itu. Motifnya sama dengan raudhahnya Nabi ya SAW. Tapi sebelumnya saya juga sama, lebih besar, lebih bagus. Itu saya beli hampir 1 juta. Kenapa? Ngajeni imam. Ini yang mimpin sholat. Yang ibu duduk ini, itu 1 meternya hampir 400.000. Jadi ibu duduk itu 1 meternya hampir 400.000. Jangan dikira murah. Saya cari yang bagus-bagus. Kenapa? Mau ngajeni orang cari ilmu, hargai orang cari ilmu, hargai orang zikir, hargai orang sholat. Pokoknya cari buat ngadep sama Allah yang terbaik dan jangan takut mengeluarkan duit. Jangan takut mengeluarkan duit. Kalau kita mengeluarkan duit buat Allah itu enggak takut, maka Allah akan ngasih kita yang enggak hitungan. Nyoh. Lah kita buat Allah, Allah karpet yang murah, rukus. Ya Allah ya juga kayak anak yang sidik-sidik wae. Ya, hati loh nih hati. Hati kita masing-masing tekadnya apa? Kalau buat Allah kita enggak takut, buat Allah kita enggak hitungan, nanti kita juga dapatnya seperti apa yang kita lakukan. Kama tadinu tudan.
dapatnya seperti yang kita lakukan, sesuai dengan sikap hati kita masing-masing. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengalaman saya kemarin di Mekah dan Madinah itu yang menarik, sholat 5 waktu itu ya, sholat 5 waktu. Kalau lihat orang berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya, berangkatnya itu jalannya nggak ada yang jalan pelan-pelan. Tapi tidak lari, kalau lari juga nggak boleh kan ya, datang ke sholat dengan sakinah wal-waqar. Tapi jalannya semangat, kelihatan orang yang semangat, seneng gitu loh. Berangkat ke masjid seneng. Kalau orang kepeksokan rada keseret-seret gitu ya. Ini sama wajah itu wajah senang semua. Berangkatnya dengan senang hati. Nah ini yang minimal, yuk kita berusaha merubah diri kita. Ini ntar lagi kan adzan maghrib nih. Kita nanti masuk maghrib dengan hati yang senang. Oh alhamdulillah mau sholat maghrib. Alhamdulillah mau sholat isya. Alhamdulillah subuh kebablasan. Maghrib isya beres, subuh bablas, ya udah, sudah 2-nya bagus. Besok subuhnya berikutnya didandani. Jangan putus asa. Oh namanya setan itu macam-macam kok ya. Setan macam, jangan putus asa. Kalau mau memperbaiki hidup, awali dengan memperbaiki sholat. Ya, perbaiki hidupmu dengan memperbaiki sholatmu, memperbaiki sholat pasangan hidupmu, memperbaiki sholat anak keturunanmu, memperbaiki sholat orang-orang yang engkau bertanggung jawab, karyawanmu, ya kan, pembantu rumah tanggamu, perbaiki sholatnya. Kalau rumah itu sholatnya dijaga, sholatnya betul-betul ditegakkan, maka rumah itu akan betul-betul mendapatkan barokah yang luar biasa. Insya Allah ini dulu yang bisa saya sampaikan. 5:15 menit, Rebu depan insya Allah bisa tepat jam 5 selesai. Ini kan baru mulai ya, nanti mulainya tadi sudah mulainya lebih awal, berakhirnya yang belum awal ya, jam setengah saya harapkan nanti jam setengah 4 bisa mulai, kemudian jam 4:15 ngajinya udah selesai, jadi nggak usah nunggu orang, walaupun 1 orang dimulai, makanya gurunya harus datang lebih awal, asarnya di Raudhah nanti gurunya, kemudian jam 4 jam 4:15 selesai, 4:15 saya ngajar sampai jam 5. Nanti insya Allah bisa dapatnya warak dan pulangnya lebih awal. Terima kasih. Semoga barokah manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.